Halo Mbak YouTube, tahu kan yang saya pegang ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gear transmisi Isuzu Panther. Kali ini kita mau sharing-sharing tentang transmisi Isuzu Panther. Jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir. Oke Mbak, jos pokoknya Mbak. Halo Mbak YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Mbah? Semoga mbah-mbah semua, para viewer saya, subscriber saya, para sedulur saya, penonton setia di channel saya ini dalam keadaan sehat selalu ya Mbah. Di tengah wabah pandemi yang terus meningkat ini, menurut infonya sih begitu ya Mbah. Mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke Mbak, setelah 1 bulan ini, mungkin ya 1 bulan lebih, saya tidak upload video, tidak membuat konten. Bukan karena saya malas Mbak, sebenarnya banyak sekali keinginan saya gitu Mbak untuk membuat konten. Terlebih sekarang hari ini alhamdulillah subscriber saya itu sudah masuk di angka 2000 lebih ya Mbah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi mbah-mbah yang mensupport channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di sisi lain saya menjadi punya semacam beban moral gitu ya Mbah. Jadi saya merasa harus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, yang berguna, dan yang lebih baik lagi Mbah. Supaya para subscriber, khususnya sedulur saya ini, tidak kecewa mensubscribe channel saya. Gitu Mbah. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin hanya itu aja openingnya supaya tidak berlama-lama. Jadi gini Mbah. Saya di konten kali ini, di video kali ini ingin sharing ya Mbah. Tujuan saya hanya sharing, tidak bermaksud untuk menggurui, mengajari, karena saya juga hanya pemula, bukan seorang teknisi profesional. Di sini saya hanya orang yang suka ngoprek gitu Mbah. Jadi tujuan saya hanya sharing Mbah. Sharing kali ini kita tentang transmisi Mbah. Itu di belakang tuh udah ada pretelannya, kelihatan ya Mbah, mudah-mudahan kelihatan ya itu. Nanti kita ulas satu persatu. Berhubung di YouTube itu sebenarnya sudah banyak sekali Mbah, sudah banyak sekali yang mengulas tentang bongkar pasangnya transmisi Isuzu Panther khususnya Mbah ya. Kebetulan kita Panther lover gitu bahasanya, itu pencinta Isuzu Panther. Sudah banyak sedulur-sedulur saya, konten kreator, youtuber yang sudah membuat video bagaimana cara bongkar pasangnya, bagaimana merangkai gearnya satu persatu dan lain sebagainya. Itu di video saya kali ini tidak saya bahas ke sana karena sudah terlalu banyak. Namun saya akan kita akan sharing-sharing tentang transmisi Isuzu Panther dari sisi lain ya Mbah gitu. Jadi dari sisi penggunaannya, dari sisi kenapa begini, kenapa begitunya gitu Mbah ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama saya akan coba bahas tentang mengapa. Ayo Mbah, kita sharing tentang mengapa Isuzu Panther, transmisi manual Isuzu Panther itu mengharuskan, saran dari pabrikannya itu transmisi Isuzu Panther tipe manual harus menggunakan pelumas yang sama dengan pelumas mesin, atau sederhananya oli transmisi kita itu pakai oli mesin. Kenapa? Nah, ini sebenarnya banyak sekali perdebatan yang tidak ada ujungnya Mbah gitu ya, karena masing-masing punya pendapat sendiri, masing-masing punya pengalaman sendiri. Nah, dari sisi teknis untuk beberapa orang teknisi khususnya ya, untuk beberapa orang teknisi teman saya sudah berbincang-bincang, bertanya-tanya, tukar pikiran, tukar pendapat. Alasan kenapa, salah satunya ya Mbah ya, salah satunya
alasan kenapa Isuzu Panther menyarankan, nih harus saya angkat dulu Mbah. Oke. Jadi salah satu alasannya kenapa Isuzu Panther menyarankan Astra Isuzu mungkin ya Mbah ya, lebih tepatnya Astra Isuzu menyarankan oli pelumas dari gearbox transmisi Isuzu Panther itu harus menggunakan setara dengan oli mesin Mbah ya, mungkin keencerannya gitu atau kekentalannya itu Mbah ya, jadi tidak boleh terlalu kental dan tingkat kimia-kimia tertentu yang bisa berdampak buruk gitu mungkin Mbah ya, mungkin. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke sana. Jadi hal pertama itu Mbah, kenapa harus pakai oli mesin? Memang sih kalau kita lihat dari fisik ya Mbah ya, kita lihat dari fisik kontak antar gear itu sangat presisi Mbah, sangat rapat dan sangat presisi kontak antar gear ini. Belum lagi bearing-bearingnya Mbah, belum lagi ya bearing-bearingnya ya seperti bearing-bearing pada umumnya ya. Namun di sini kontak antar gearnya itu sangat presisi. Kalau dibilang kecil gearnya sih tidak Mbah, tidak. Kalau dibilang kecil sih menurut saya sih ya Mbah tidak. Namun di sini memang sangat presisi Mbah, sangat apa ya? Ya sangat presisi lah Mbah gitu. Jadi ketika oli yang kita gunakan adalah oli khususnya oli yang terlalu kental Mbah. Jadi mungkin pihak insinyur Isuzu itu akan memprediksi akan terjadinya gesekan yang sangat besar Mbah terhadap kontak gear ini Mbah ya. Jadi logikanya gini Mbah, sederhananya biar nggak berbelit-belit kita pakai bahasan deso aja ya Mbah ya. Jadi kalau cairan oli yang terlalu kental itu dia lebih susah menyisip atau melumasi di antara kontak gear ini Mbah, antara kedua gear ini misalnya gitu Mbah. Jadi untuk mengisi di dalam ini dia memang dia bisa melumasi ya, melumasi sambil diputar gitu kan. Cuman dia untuk mengisi lapisan film yang ada di sini ini mengalami kesulitan gitu Mbak. Itu kenapa Isuzu Panther transmisi manual dianjurkan oleh pabrikannya itu sesuai dengan manual book dan sesuai dengan yang tertera di sini ya Mbak, di baut pengisiannya itu fill engine oil, yaitu berarti isi dengan oli mesin gitu ya Mbak. Jadi ketika oli itu encer ini akan sangat mudah dia masuk ke sela-sela yang sangat rapat ini Mbak, gitu Mbak. Jadi ketika dia sangat encer, dia akan mudah masuk ke sela-sela ini tanpa mengurangi daya lumasnya Mbah, karena kita tahu sendiri oli mesin itu juga daya lumasnya cukup baik, bahkan dia memiliki lapisan film yang cukup baik ya Mbah ya, gitu. Jadi arahnya ke situ ya Mbah, kenapa dia pakai oli mesin. Untuk yang selanjutnya Mbah, kenapa Panther transmisi manual harus pakai oli mesin tuh, yang kedua adalah ketika kita menggunakan standar oli transmisi seperti yang SAE 80 kah, 70 kah, atau 90 kah itu sebenarnya masalah kekentalan oli itu tidak terlalu dikhawatirkan ya Mbah. Masalah kekentalan itu tidak terlalu dikhawatirkan. Kenapa saya bilang tidak terlalu dikhawatirkan? Seiring dengan berjalannya waktu atau usia pemakaian kendaraan, otomatis sebaik apapun pelumasnya pasti akan terjadi gesekan yang sangat berat dan menyebabkan ini menjadi aus ya Mbah. Jadi pelumas itu mungkin hanya kalau bahasa saya sih ya, pelumas itu mungkin hanya memperlambat Mbah. Yang seharusnya tadinya ausnya bisa setahun, karena dengan pelumasan yang baik, pelumasan yang tepat, jadi keausannya itu bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun gitu Mbah ya, gitu logikanya. Jadi kenapa oli kental itu juga boleh dipakai ya, ketika gear ini sudah mulai aus kan otomatis gap itu menjadi jarang, renggang ya Mbah.
Seperti punya saya ini ada sebagian gear di antaranya gigi 3 dan gigi 2-nya ini sudah cukup renggang jaraknya. Jadi ketika keadaannya seperti ini, menurut saya memang butuh oli yang agak kental. Ini untuk meredam friksinya ini, Mbah. Supaya oli ini supaya friksi yang ada di antara gap yang tadi ada celahnya itu terisi oleh oli yang cukup kental itu, Mbak, yang agak kental itu, sehingga mengurangi noise ya, Mbak. Biasanya kalau udah ada gap begini dia agak berisik sedikit berdengung atau berdenging gitu, Mbak. Jadi kita pakai oli yang kental itu tujuannya untuk mengurangi itu, sambil kita siap-siapkan dana untuk turun transmisi sebetulnya, Mbak. Jadi jangan kita terlena gitu. Oh iya, dengan diganti oli yang agak kentalan suaranya halus lagi, masih bisa dipakai. Benar, masih bisa dipakai, Mbak. Tapi catatannya adalah ketika kita sudah mengalami hal seperti itu, berarti kita sudah wajib harus punya celengan, Mbak, untuk suatu saat kita bongkar transmisi ini untuk perbaikan atau overhaul lah bahasanya ya, Mbak. Jadi gitu, kita kadang-kadang perlu juga pakai oli yang kental itu. Namun yang dikhawatirkan adalah zat kandungan yang terdapat di oli yang khusus untuk transmisi tersebut, Mbah. Jadi berbeda, oli mesin dengan oli transmisi itu saling berbeda dan sangat berbeda sekali komponen kimiawinya, Mbah. Gitu. Nah, kenapa oli transmisi yang memang diperuntukkan untuk transmisi kok malah tidak sesuai dengan transmisi Panther? Nah, ini sebenarnya saya masih agak kebingungan untuk mencari referensinya. Semalam itu saya sampai ya mungkin jam 2 pagi ya, saya mencari referensi ini, soalnya saya tanya ke teman-teman itu penjelasannya ya memang hampir sama sih, namun mengerucut ke satu titik, Mbah. Penjelasan dari teman-teman senior saya, teman-teman suhu master tentang Isuzu Panther khususnya. Dan juga saya dapat referensi dari artikel yang ada di internet. Nanti saya coba lampirkan linknya pakai bahasa Inggris ya, Mbak. Nanti silahkan diterjemahkan sendiri dan dipahami sendiri. Jadi kandungan yang terdapat pada oli transmisi, oli khusus transmisi itu ada kandungannya itu yang tidak bersahabat untuk sinkromes transmisi kita, Mbah. Ya, ini perlu saya jelaskan. Sinkromes transmisi kita ini terbuat dari bahan kuningan, ya, Mbah. Terbuat dari bahan kuningan. Jadi kalau gearnya ini mungkin dari metal, baja atau apakah itu, sementara sinkromesnya ini, gigi pensinkronnya ini yang kuning-kuning ini, Mbah, nanti ada kelihatan ya namanya sinkromes. Itu terbuat dari bahan kuningan. Nah, bahan kuningan ini ketika kita menggunakan oli standar untuk transmisi, biasanya dengan api servis GL4 ataupun GL5 itu ya, Mbah. Biasanya seperti itu, GL4 ataupun GL5. Keduanya itu memiliki kandungan-kandungan kimia, kandungan-kandungan aditif yang tidak bersahabat untuk sinkromes kita, Mbah. Karena mereka dapat mengkikis lapisan si sinkromes kita, sehingga sinkromes kita ini lebih rentan, lebih cepat rusak, lebih cepat aus, bahkan bisa rompal gitu, Mbah. Jadi di situ ya, Mbah, kenapa Panther tidak ya, kenapa Astra Isuzu mungkin gitu bahasanya, Mbah, ya, kalau salah saya mau dikoreksi, tidak menyarankan kita menggunakan pelumas khusus transmisi API GL5, API GL4. Kalaupun memang harus terpaksa, seperti dengan keadaan yang saya sebutkan tadi, keadaan gear kita udah mulai aus, sudah mulai merenggang, kita terpaksa harus menggunakan oli yang sedikit lebih kental, oli transmisi lah khususnya. Paling tidak kita setidaknya kita harus menggunakan oli transmisi dengan API servis GL4. Ya, Mbah. Karena apa? API GL4, API servis GL4 ini kandungan aditifnya itu tidak sebanyak API GL5. API servis GL5 ya, Mbah, ya. Di situ ya, Mbah. Jadi API GL4 ini kandungan kimia yang berpotensi merugikan sinkromes kita ini tidak sebanyak dengan kandungan yang ada di API GL5 itu, Mbah. Jadi paling tidak kita pakai yang GL4. Kalau kita pakai yang GL5, jadi logika sederhananya begini, Mbah.
Kalau kita pakai GL4 mungkin rusaknya bisa 5 tahun atau 3 tahun si sinkromesnya Mbah. Tapi ketika kita pakai API GL5 bisa mempercepat gitu aja Mbah ya, supaya tidak berbelit-belit, tidak pusing. Maklum karena saya juga bukan pakar ya Mbah, jadi kita biar sama-sama sharing aja. Jadi itu Mbah, itulah yang menyebabkan kenapa Astra Isuzu merekomendasikan oli mesin sebagai oli pelumas transmisinya gitu Mbak, karena ada kandungan senyawa kimia tertentu di dalam kandungan oli khusus transmisi yang tidak bersahabat, yang bisa merugikan dari komponen sinkromes kita yang terbuat dari bahan kuningan. Jadi itu ya Mbah, semoga penjelasan saya mudah dipahami Mbah. Biasanya suka ada yang nanya nih, Mbah, kira-kira oli apa yang bagus untuk transmisi gini. Ya, itu kembali lagi ke personal masing-masing ya Mbah. Saya tidak ingin menggiring opini untuk memilih oli ini oli itu, karena semua kembali lagi kepada fungsinya gitu Mbah, fungsinya ya Mbah, fungsi dan sesuai dengan anjuran yang direkomendasikan oleh pabrikan. Selanjutnya saya ingin sharing adalah tentang interval dari penggantian oli transmisi. Sebenarnya tidak ada acuan baku ya Mbah. Saya juga nggak bisa nyebutkan berapa kilometernya, karena saya juga nggak punya manual booknya Isuzu Panther. Tapi saya di sini mau mengingatkan kepada mbah-mbah semua, sedulur saya, teman-teman saya, para penonton saya, bahwasanya kita jangan abai terhadap pelumas transmisi dan diferensial gardan kita Mbah. Oli gardan, oli transmisi itu jangan diabaikan. Jangan mentang-mentang tidak ada masalah terus kita biarkan tidak mengganti oli itu Mbah. Karena kita tidak tahu Mbah. Karena kita tidak pernah tahu kapan oli ini sudah terkontaminasi dengan air atau logam-logam besi hasil kikisan gesekan itu atau belum. Itu perlunya kita secara berkala mengganti oli ini Mbah. Karena apa Mbah? Ketika oli ini sudah terkontaminasi air, oli gardan kah itu, oli transmisi kah itu, otomatis kualitas pelumasannya, daya lumasnya itu sudah berkurang, bahkan tidak ada lagi mungkin ya Mbah. Jadi si cairan oli ini yang harusnya tadi bekerja melumasi, mengurangi gesekan, tapi ketika oli ini sudah terkontaminasi air, otomatis daya lumasnya sudah hilang. Sehingga ya gesekan yang tadinya bisa diminimalisir oleh oli ya tidak ada lagi yang meminimalisir. Jadi terjadi kontak terus Mbah antar gear. Jadi mempercepat keausan. Nah, jadi itu ya Mbah. Jadi jangan abai, jangan nunggu ada masalah. Gitu Mbah. Ya kalau mbahnya punya Panther sibuk gitu, misalnya bisa di atas 5.000 km per bulan, tidak ada salahnya untuk ganti oli transmisi ini ya 3 bulan sekali gitu, per 15.000 kilo gitu Mbah. Ya orang nggak mahal-mahal amat kok, sama kayak harga oli mesin, paling enggak ya kita jadi tahu kondisi gearbox kita secara berkala. Nah, mumpung lagi bahas oli lagi Mbah, oli ini, oli gearbox yang kita drain, oli transmisi yang kita drain, yang kita kuras, yang kita keluarkan, itu sebenarnya bisa menjadi pertanda transmisi kita itu sudah mulai bermasalah atau belum. Nah ini Mbah, ini yang mau saya sharing lagi Mbah, ini pengalaman saya Mbah. Jadi oli gearbox ketika kita drain, ketika kita kuras, di dalam oli itu sudah terdapat gram-gram besi yang cukup banyak. Apalagi ditutup pembuangannya itu, saya lupa tadi nyopot ya Mbah. Ditutup pembuangan oli gardan itu, ditutup pembuangan oli transmisi itu, dia punya magnet ya Mbah. Memang dirancang menggunakan ada magnetnya supaya menarik endapan-endapan logam itu Mbah.
Nah, ketika kita lihat di situ sudah banyak serpihan-serpihan logam itu, Mbah, berarti di situ kita sudah harus siap-siap, Mbah. Harus siap-siap. Kita udah harus siap-siap, berarti telah terjadi gesekan di sana. Gesekan yang cukup signifikan ya, Mbah. Karena normalnya ya, Mbah, ini pengalaman teman saya sekali lagi. Normalnya ternyata ketika kalau transmisi itu normal, ketika olinya kita drain, oli itu tidak terlalu keruh dan kontaminasi dari gram besi gesekan itu tidak banyak dan tidak sampai membuat oli itu menjadi sangat kotor, Mbah. Gitu. Dia masih wajar lah kekotorannya itu, Mbah. Itu masih wajar. Tinggal perlu ditingkatkan aja mungkin interval penggantiannya supaya komponen-komponen yang lainnya menjadi awet. Nah, ketika sudah mulai begitu ya, mau nggak mau kita udah harus siap-siap. Nah, selanjutnya, Mbah. Selanjutnya saya angkat lagi. Nah, di mekanisme transmisi ini ada bearing ya, Mbah. Di punya saya ini satu pun tidak ada yang oblak. Tidak ada yang goyang, tidak ada yang benar-benar masih sepan, masih apa namanya ya? Masih padat, tidak goyang sama sekali, Mbah. Namun kita jangan terkecoh. Jadi kita jangan nunggu bermasalah baru diganti. Bahwasanya bearing ini juga mempunyai usia pakai, Mbah. Ya, kembali lagi semua benda punya usia lah gitu ya, Mbah ya. Jadi si usia pakai bearing ini tergantung kita perawatannya, pelumasannya gitu, Mbah. Nah, ketika pelumasan yang seperti saya bilang tadi, Mbah, oli gearbox ini sudah terkontaminasi banyak oleh gram besi. Di dalam oli itu udah banyak gram besinya. Otomatis kan gram-gram besi itu bisa menyisip masuk ke dalam sela-sela si bearing ini, Mbah. Itulah yang secara perlahan, yang secara tidak langsung, tapi secara perlahan seiring berjalannya waktu akan merusak bearing. Dia tidak goyang, Mbah, tapi dia berisik. Ya, ini berisik nih. Mungkin tidak terdengar ya. Ini suara gesekannya tidak normal si bearing ini. Nah, inilah kenapa ketika mesin nyala, ini posisinya ada di input shaft ya. Ini yang di input shaft. Ini input shaft, Mbah ya, Mbah, yang berhubung langsung ke roda gila mesin ya, Mbah. Ini input shaft. Itu kenapa saat idle terdengar suara berisik. Nah, inilah penyebabnya, Mbah. Si bearing ini sudah mulai rusak. Karena apa? Karena ketika idle posisinya ini semua terhubung, Mbah, berputar ya, Mbah. Berputarnya berputar idle. Jadi bukan berputar masuk gigi. Nah, ini kan kanvas kopling, Mbah. Ini kanvas kopling adanya di sini. Nah, ketika posisi idle ini langsung berhubungan, Mbah ya, langsung berhubungan dengan roda gila mesin. Kruk as lah. Jadi dia berputar. Itulah kenapa ketika kita injak kopling, kalau kita injak kopling kan posisi kanvas kopling ini menjauh dari roda gila. Jadi putaran terhenti. Ketika kita injak kopling, suara suara berisiknya hilang. Nah, penyebabnya itu bukan dari drag laher ternyata, Mbah. Gitu. Jadi kerusakan drag laher itu kebalikan dari yang saya jelaskan ini ya, Mbah. Gitu. Drag laher rusak itu ketika kita injak kopling malah berisik. Ketika kita lepas kopling, dia adem suaranya, hilang, senyap. Nah, jadi penyebab dari suara ewer ketika mesin idle terus diinjak kopling suaranya senyap, ini penyebabnya, Mbah ya. Bearing-bearing yang ada di input shaft sampai ke output shaftnya. Gitu, Mbah. Ini bearing ini harus Mbah periksa semua nih. Bahkan tidak hanya itu, mungkin semua bearing harus kita periksa. Intinya kerusakan pada di bearing yang ada di transmisi, bukan di drag laher. Nah, untuk suara ewer bahkan suara mendenging yang saya alami adalah suara mendenging ya, Mbah.
Suara mendenging di transmisi saya itu terjadi di gigi 1, 2, 3, 5 dan mundur. Ya, Mbah. Jadi gigi 1, oke, saya turunkan sedikit. Gigi 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan mundur. Mundur dan 5. Ya, Mbah. Udah kelihatan gak sih? Mundur dan 5. Di 1, 2, 3, mundur dan 5. Jadi yang normal hanya 4. Nah, saya bingung, Mbah. Padahal yang normal itu gigi 4, tapi yang rontok kemarin itu gigi 4-nya, Mbah. Ini rontok semua, Mbah. Tidak bersisa gigi 4-nya. Bahkan yang di counter gearnya itu sampai kayak gitu, Mbah, ya tuh. Seperti meleleh gitu nih. Kayaknya karena dipaksakan kemarin ini. Padahal yang normal itu, Mbah, yang tidak bersuara denging sama sekali itu gigi 4. Tapi ternyata yang rontok malah gigi 4. Sementara yang lain masih utuh namun terlihat keausan. Dia udah mulai runcing-runcing. Oke, saya coba ganti kamera dulu ya, Mbah. Kita ganti ke kamera depan. Nah, ini kondisinya ya, Mbah. Ini gigi 4 rontok semua. Padahal ini gigi yang tidak berdenging. Gigi 3 masih utuh, tidak rompal. Counter gear di gigi 4 seperti ini kondisinya. Nah, yang menyebabkan denging itu, Mbah, yang menyebabkan transmisi kita berdenging, semakin diinjek gas semakin besar suaranya. Ini, Mbah, ternyata gap keausan inilah yang menyebabkan dia itu berdenging ya, Mbah. Jadi ketika ini aus, terjadi celah, ini berputar, berputar, mengakibatkan adanya, bahasanya opo sih, Mbah, alah, resonansi gitu mungkin, Mbah, ya. Nanti Mbah googling sendiri itu apa itu resonansi. Jadi ini, Mbah, jadi transmisi ini setelah saya pelajari ternyata tidak semuanya ini kerendam oli, Mbah. Gitu, Mbah. Tidak semuanya kerendam oli. Jadi ada bagian, setengah bagian, mungkin ya kurang lebih setengah lebih dikit. Setengah kurang dikit maksud saya. Setengah kurang dikit itu yang tidak terendam oli. Jadi otomatis ada udara di dalam sana, Mbah. Itulah yang membuat suara dengung itu turbulensi atau apalah itu ya, embuh-embuh lah, Mbah, gitu. Intinya ke situ, Mbah. Andaikan saja ini semua terendam penuh, mungkin suara denging itu tidak sekeras yang terjadi di Panther gitu, Mbah. Contohnya di motor matic lah, Mbah. Kalau pernah motor matic itu berdenging ya kurang lebih seperti itu. Kerusakannya pada baik, Mbah, gitu. Sama-sama aja. Kerusakannya kalau nggak di laher, di gear yang aus gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mbah. Jadi di dalam ini tidak semua komponen itu terendam oli. Jadi bayangin, Mbah, ya. Jadi ada di bagian atasnya ini yang tidak terendam oli. Ini saya tunjukkan lagi, Mbah. Saya tunjukkan lagi. Oke, kita ganti kamera lagi. Nah, ini ya, Mbah, yang mau saya tunjukkan adalah ini posisinya gini, Mbah. Aduh, apot ini, Mbah. Oke, kita bawahin dulu dikit. Ini posisinya gini, Mbah. Oke. Posisinya begini. Ke sana mesin, ke sini roda belakang, Mbah, ya. Alhamdulillah, maaf, Mbah. Ke sini ke belakang, ke arah gardan. Intinya sana input, sini output. Nah, ini, Mbah. Coba diperhatikan, Mbah. Posisinya gini, Mbah, ya. Memang berdiri begini. Nih, bisa dilihat dari tanda Isuzunya. Kelihatan nggak, Mbah? Ya. Bisa dilihat dari sini. Dan bisa dilihat juga dari jendolan untuk dinamo starter. Ya, Mbah, posisinya di atas seperti ini. Ada apa lagi ya? Enggak. Oke. Nah, ini garpu kopling. Nah, garpu kopling kita kan sebelah kiri, Mbah. Nah, jadi jelas ya, Mbah. Jadi ini posisinya seperti ini.
Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita kan ngisi oli itu melalui ini, Mbah. Ya, lubang pengisian. Lubang pengisian itu kalau dari dalamnya, Mbah, nih. Nah, hanya di sini, Mbah. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya, ini, Mbah ya. Ini, Mbah. Nah, berarti kondisi oli itu malah nggak nyampe setengahnya box ini, Mbah. Gitu ya, sekitar segini nih. Nih di baut ini. Tuh, Mbah ya. Jadi bayangkan ini ada komponen yang sebesar ini di atas ini. Bukan counter gearnya ya, Mbah, tapi gearnya yang gede-gede itu, sinkromes, tuas-tuasnya itu yang di atas ini itu tidak terendam oli. Jadi yang terendam olinya di bawah. Tapi oli itu disirkulasikan dengan cara diputar tadi mungkin, Mbah ya. Makanya dibutuhkan oli yang betul-betul merekat sebetulnya nih, Mbah. Kalau menurut saya, Mbah ya, dengan keadaan seperti ini, oli transmisi kita itu berarti dibutuhkan oli yang sangat merekat, sehingga antar gear itu dia benar-benar terlapisi oleh lapisan film dari oli itu, Mbah. Ya, masalah merek saya nggak mau sebutkan, silahkan Mbah cari referensi sendiri. Hehehe, gitu, Mbah. Oke, Mbah. Oke, udah capek, udah kita pinggirkan lagi. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya, Mbah? Oke, saya ambil lagi. Ya, Mbah. Kita bahas mungkin trouble-nya ya, Mbah. Trouble yang sering dialamin itu adalah tadi kalau masalah bunyi berisik sudah, bunyi berdenging sudah. Sekarang gigi yang melepeh. Jadi dimasukin gigi netral lagi, Ya itu tadi, Mbah. Itu masalahnya ada di gigi sinkromesnya ya, Mbah. Gigi sinkromesnya biasanya udah aus atau dia udah nggak ngunci lagi, Mbah. Itu. Ini gigi sinkromesnya, ini yang kuning-kuning ini, Mbah, yang dekat garpu perpindahan gigi ini. Jadi ketika berputar dia mendorong dan mengunci. Itu, Mbah. Ya. Ini ngunci naik turun ya, Mbah. Jadi kalau kasus-kasus yang suka melepeh itu gigi sinkromesnya jaluk diganti. Gitu. Terus apalagi, Mbah, problemnya? Kalau berisik sudah, masuk gigi krek juga sama ya, Mbah. Masuk gigi ada bunyi krek juga sama, itu sinkromes, minta dilus-elus masuk gigi. Karena apa ya, ini tadi ini perpindahannya ini memang itu kuncinya ada di sinkromes ya, Mbah, sebagai penyelaras ya, Mbah. Sebagai penyelaras putaran shaft ini, Mbah, apa namanya nih, poros ini, Mbah, as ini gitu. Jadi gitu, Mbah. Lanjut apa meneh? Ayo, mumpung masih dibuka. Ini kita taruh lagi, berat banget ini, Mbak. Nah, kalau tuasnya yang suka oblak-oblek, ngelewer-ngelewer nggak jelas, terus masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 suka keliru, tidak tepat, maka periksakan bantalan tuasnya ya, Mbah. Bantalan tuasnya yang ada di kuadran box ini. Ini kan rumah tuas persneling, ini diperiksakan, Mbah. Biasanya bantalan itu mungkin udah aus teflonnya. Biasanya sih arahnya ke sana, Mbah, gitu. Jadi itu harus kita ganti. Kalau yang terutama yang giginya udah aneh-aneh ya, Mbah. Kalau giginya kita masukin gigi 3 jadi gigi 5, itu ini ada yang di sini, Mbah, ada yang bulat kecil di sini. Itu biasanya udah sangat aus, bahkan udah ya tipis banget pecah itu, Mbah, mungkin. Jadi mau masukin gigi 3 malah gigi 5, Mbah. Ini yang bikin keliru masukin gigi itu di sini, yang goyang-goyang juga di sini. Di kuadran box ini. Ini komponennya seperti ini, saya ambilkan dulu.
Nah, udah saya ambil Mbah, ini komponennya seperti ini. Nah, ini seperti ini, ininya biasanya udah aus atau pecah, ini juga udah aus atau pecah. Punya saya ini pun sebetulnya sudah mulai terlalu goyang ya Mbah. Terlalu jarak bebasnya tuh terlalu banyak, udah terlalu banyak. Jadi gini dia Mbah. Oke, kita praktekin. Masuk ke sini. Dan ini terhubung ke sini ya Mbah. Si bulat pentil ini terhubung ke sini. Nah, gerakannya maju mundur itu inilah yang menggerakkan si leveler gear tadi ya Mbah, tuas pemindah giginya. Nih 1 2 3 4 5 mundur gitu ya Mbah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan komponen-komponen seperti ini memang jarang sekali kita temukan masalahnya, karena ini komponen yang slow moving. Slow moving itu maksudnya komponen yang jarang diganti, yang mungkin penggantiannya ini bisa 10 tahun atau lebih kalau nggak rusak karena kecelakaan atau insiden salah pemasangan dan lain-lain Mbah. Gitu, ini jarang sekali rusak. Yang rusak itu paling ininya ya Mbah, yang rusak itu paling ininya nih. Oke Mbah, kembali lagi ke topik awal dan kepada kesimpulan dari konten saya ini. Kesimpulannya adalah jangan menganggap remeh, jangan menyepelekan penggantian oli transmisi, oli gearbox ataupun oli gardan kita. Jangan disepelekan. Jangan mentang-mentang tidak ada masalah, nggak ada dengung, nggak ada berisik, nggak ada ini, nggak diganti seumur hidup. Nunggu rusak, nunggu ambrol. Bahkan yang lucu lagi Mbah, saya punya sedulur yang beranggapan bahwasanya oli gardan itu kalau bisa jangan diganti. Kalaupun mau diganti, ganti setengahnya aja, sisanya ditambahkan oli baru. Nah, saya bingung itu kenapa harus seperti itu. Tapi penjelasan dia, ketika kita kuras semua oli itu dan kita isi oli baru, bisa menyebabkan gardan berdengung katanya Mbah. Waduh, itu yang saya masih belum nyampe ke sana gitu loh Mbah ya. Namun sejauh ini saya mengganti oli gardan pasti saya kuras semua Mbah. Oli gardan kah itu, oli transmisi kah itu pasti saya kuras semua, saya isi lagi, dan ya terbukti gardan saya tidak berdengung. Gitu. Kalau transmisi sih memang berdenging ya Mbah, bukan berdengung karena suaranya nging gitu. Bukan yang berengung gitu, bukan. Jadi pesan saya pada sharing-sharing kali ini adalah kita jangan abai. Kita jangan abai terhadap oli transmisi kita Mbah. Jangan nunggu ada masalah baru kita ini. Karena apa? Untuk perbaikan transmisi itu uangnya tidak sedikit. Jadi alangkah baiknya kita lakukan namanya preventif ya Mbah, pencegahan. Gitu, dengan cara itu tadi, rutin menggantinya, sesuaikan dengan pola pemakaian kita, sesuaikan juga dengan kondisi transmisi kita. Kalau memang sudah kelihatan olinya keruh, berarti intervalnya harus dimajukan. Yang tadinya setahun sekali mungkin sekarang bisa per 6 bulan, yang tadinya 6 bulan sekali per 3 bulan sekali. Intinya begitu Mbah, jangan kita abai, jangan nunggu masalah. Dan kita harus peka Mbah, karena transmisi ini ketika mau bermasalah dia tuh ngirim sinyal ke kita Mbah. Ngirim sinyalnya itu tadi melalui oli yang kita buang, yang kita drain, yang kita kuras. Memang kalau kita melakukan penggantian oli di bengkel, kita jarang sekali dikasih unjuk sama si mekanik itu kondisi oli yang terakhir yang terbuang itu Mbah. Jarang sekali, bahkan kita mungkin nggak pernah mau tahu. Padahal itu menjadi indikator Mbah. Padahal itu menjadi indikator tentang bagaimana kondisi transmisi kita. Jadi gitu Mbah. Setiap ganti oli transmisi ataupun gearbox, usahakan kita lihat kondisi terakhir olinya seperti apa. Itu pesan saya Mbah untuk sharing-sharing kali ini. Oke, jadi sekian aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami segala penjelasannya yang cukup Deso ini.
Apabila ada kesalahan kata, penyebutan part dan lain-lain mohon dikoreksi di kolom komentar, karena kita di sini tujuannya saling-saling sharing, saling-saling belajar tanpa saya bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin, karena saya tahu mbah-mbah semua itu lebih expert dari saya. Saya hanya seorang pemula dan video saya ini memang saya tunjukkan untuk pemula-pemula seperti saya, mbah. Semoga ada manfaatnya. Jika bermanfaat jangan lupa di-share, klik like dan komen di bawah, mbah. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Kesempurnaan hanya milik Allah, segala kekurangan, kesalahan adalah milik saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya.